103220022. Mahasiswa dari program studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling FKIP ULM Angkatan 2020. Di video kali ini saya berencana untuk membahas topik tentang prokrastinasi akademik. Belajar adalah proses individu untuk memperoleh pemahaman baru agar tercapainya suatu perubahan. Perubahan yang dialami oleh individu yang belajar tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu, tetapi juga berkaitan dengan keterampilan, sikap, dan penyesuaian diri. Oleh sebab itu, tugas seorang siswa adalah belajar, termasuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan gigih dalam menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas. Namun, yang saat ini terjadi, siswa-siswa seringkali menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikannya. Perilaku ini sering disebut dengan prokrastinasi, dan orang yang melakukannya disebut dengan prokrastinator. Lalu apa sih pengertian dari prokrastinasi akademik? Prokrastinasi akademik ialah suatu perilaku menunda-nunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas akademik. Perilaku-perilaku ini dapat dilihat pada siswa yang menunda-nunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas, menyerahkan tugas melewati batas waktu, malas untuk membuat catatan, menunda untuk membaca bahan pelajaran, dan cenderung lebih suka belajar pada malam terakhir menjelang ujian. Salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik yaitu motivasi belajar. Hubungan antara motivasi belajar dengan prokrastinasi akademik adalah semakin tinggi motivasi yang dimiliki individu ketika menghadapi tugas, maka akan semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan prokrastinasi akademik. Hal ini dikarenakan motivasi memiliki peran penting dalam belajar. Peran motivasi dalam belajar ialah menumbuhkan gairah untuk merasa senang dan semangat saat belajar, sehingga siswa yang memiliki motivasi belajar akan meluangkan waktunya untuk belajar lebih tekun dan bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Selain faktor, ada pula penyebab mengapa seseorang melakukan prokrastinasi akademik. Penyebab yang pertama, adanya pikiran irasional dari prokrastinator, yaitu anggapan bahwa suatu tugas harus diselesaikan dengan sempurna. Penyebab yang kedua yaitu adanya kecemasan karena kemampuannya dievaluasi, ketakutan akan kegagalan dan susah mengambil keputusan, atau karena ia membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga ia menunda-nunda untuk mulai mengerjakannya. Faktor yang keempat, faktor yang sering kita alami, termasuk saya sendiri, yaitu rasa malas dan kesulitan untuk mengatur waktu serta tidak menyukai tugasnya. Penyebab yang keempat yaitu faktor lingkungan, yaitu kurangnya pengamatan dari lingkungan seperti keluarga dan sekolah, juga menyebabkan seseorang untuk melakukan prokrastinasi. Penyebab yang keempat, karena tugas yang menumpuk. Terlalu banyak tugas yang harus segera diselesaikan, sehingga penundaan tugas yang satu dapat menyebabkan tugas yang lain juga tertunda. Layanan yang bisa diberikan guru BK untuk mengatasi masalah prokrastinasi akademik siswa yaitu yang pertama, melalui layanan informasi. Guru BK bisa memberikan layanan informasi dengan materi pentingnya motivasi belajar, menentukan prioritas dan dampak dari perilaku prokrastinasi akademik, serta lain sebagainya. Yang kedua, melalui layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Terkait dengan masalah prokrastinasi akademik, guru BK dapat memberikan layanan penguasaan konten dengan materi manajemen waktu
waktu, penggunaan waktu senggang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, melalui layanan konseling perorangan atau konseling individual. Guru BK dapat memberikan layanan konseling perorangan ini kepada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah serta siswa yang melakukan prokrastinasi akademik. Dan layanan yang keempat, melalui bimbingan kelompok. Usaha yang dapat dilakukan guru BK dalam membantu mengatasi prokrastinasi akademik melalui layanan bimbingan kelompok, yaitu dengan membahas topik tugas tentang mencintai kegiatan belajar dan kebiasaan menunda-nunda adalah penyakit. Saran yang bisa saya berikan tentang topik bahasan prokrastinasi akademik ini, sebaiknya jika kita mendapat tugas, maka kerjakanlah dengan segera. Jangan menunda-nunda sampai batas waktu yang diberikan, agar tugas yang dikerjakan ini optimal dan tepat waktu saat dikumpulkan. Dan jika perasaan malas muncul saat akan mulai mengerjakannya, maka cobalah untuk dilawan. Jangan sampai perasaan malas ini menahan kita. Dan juga saat mengerjakan tugas, kita bisa memberikan waktu istirahat untuk diri kita sekitar 10 sampai 15 menit. Dan istirahat ini jangan sampai kebablasan. Jika waktu istirahatnya sudah habis, maka segeralah kerjakan kembali tugas yang tadi kita kerjakan agar cepat selesai dan dapat bersantai setelahnya. Saran ini juga semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya juga bagi saya. Karena jujur, saya sendiri juga sering melakukan prokrastinasi akademik. Dan saya mencoba perlahan-lahan untuk melawan perasaan malas yang sering kali muncul ketika saya akan memulai mengerjakan tugas. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.